Di Kabupaten Karawang khususnya di wilayah Kecamatan Kutawaluya saat ini para petani sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Akibat dari langkanya pupuk, para petani di wilayah Kecamatan Kutawaluya khususnya di Desa Mulia Jaya terancam akan mengalami gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Mulia Jaya Endang Macan Kumbang mendatangi kantor Badan Penyuluhan Pertanian atau BPP Kutawaluya. Kedatangannya bermaksud mempertanyakan kuota pupuk subsidi untuk petani yang hingga kini belum tersalurkan oleh pihak distributor di desanya. Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Menurut Endang, pupuk merupakan salah satu elemen dasar yang paling penting dan dibutuhkan oleh para petani. Pasalnya, berkat bantuan pupuk yang tercukupi tanaman padi maupun jenis tanaman lainnya jelas akan tumbuh subur dengan baik. Endang juga mengungkapkan, para petani di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, khususnya petani yang ada di wilayah Desa Mulia Jaya khawatir akan gagal panen, lantaran kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Mendengar keluhan para petani di desanya, Endang bersama aparat Desa Mulia Jaya mendatangi pihak BPP Kutawaluya untuk mempertanyakan kendala penyaluran pupuk subsidi tersebut. Endang mengaku, pupuk adalah unsur yang menjadi satu kebutuhan penting dan paling utama bagi para petani di desanya. Sebab kebanyakan warga di desanya mayoritas sebagai petani yakni petani padi. Namun entah kenapa hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BPP. Seakan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang terkesan tidak serius dalam pengawasan melalui BPP Kecamatan Kutawaluya. Imbuhnya, semalam datang pupuk katanya kelebihan dari kecamatan lain. Tapi mengapa kecamatan lain kelebihan pupuk subsidi, sedangkan Kecamatan Kutawaluya kekurangan pupuk subsidi? Ujar Endang dengan nada heran. Terutama desa saya di yang Mulia Jaya. Baik itu bantuan traktor, bantuan alat-alat pertanian, rontong segala macam tidak pernah ada. Bahkan menyangkut urea pun pupuk, baik itu pupuk pestisida, pupuk apa, jangan ini tai keboge nggak ada sekarang mah. Gitu. Dulu kan ada yang namanya pupuk kandang. Ya, itu kan dari tai kebo banyak dulu. Sekarang tai kebo pun nggak ada. Artinya Dinas Pertanian UPTD Kutawaluya sejauh ini kinerjanya bagaimana pertanggungjawaban terhadap para petani khususnya Desa Mulia Jaya umumnya seluruh desa yang ada di Kecamatan Kutawaluya gitu Pak. Kemarin sudah dibahas sedikit oleh Pak Imron di sana di Minggon Kecamatan yang diselenggarakan di Desa Mulia Jaya. Menurut informasi Dinas Pertanian katanya sekarang aspirasi. Nah kita singgung sekarang aspirasinya. Aspirasinya berarti kan nanti seperti PUPR KPK gitu berarti kan dari partai gitu. Berbentuk apa nanti aspirasinya? Jadi kita akan kita kejar nih aspirasi pertanian untuk para petani mana sampai hari ini gitu. Program JUT itu segala macam dulu mah kayaknya rame, sekarang nggak ada, aneh gitu. Padahal di 2022 sekarang, oke, kita maklum 2019 2020 2021 lah, anggap Pak Corona lah 3 tahun lah. 2022 kan udah normal. PUPR pun sudah bergerak serentak, PUPR bergerak serentak, PRKP Rutilahu turun semua. Kenapa Dinas Pertanian sudah hampir 4 tahun berjalan ini vakum? Bibit pun tidak ada. Ini bagaimana ini kayak gini? Maksudnya kita sampaikan sekarang pinginnya saya ke kepala UPTD hari ini saya pingin ketemu. Ternyata kepala UPTD-nya tidak hadir. Dan nanti kita akan cross check kehadiran kepala UPTD. Masalahnya apa? Mohon maaf Pak ya, saya kritik. Dulu PPL itu hampir setiap minggu ada. Cibanteng tuh lihat, musim ini, baru traktor, bibitnya begini, baru tandur. Ya, sering ngontrol walaupun para petani lebih pintar dibanding orang PPL. Mereka masih belum kita lahir udah ada nyawa kan gitu. Tapi kan minimal dari kedinasan ada pembimbing gitu. Ini nggak ada sama sekali. Artinya vakum aja di UPTD Pertanian Kutawaluya. Vakum, asli vakum. Segala bidangnya vakum. Kemarin udah dibahas juga dengan
Kalau PTD waktu kemarin minggu, cuman tidak ada kejelasan sampai hari ini. Bahkan malam ada muncul pupuk, saya klarifikasi pupuk katanya pupuk kelebihan dari kecamatan lain dan lain-lain. Saya nggak peduli itu. Sekarang yang saya pertanyakan, menurut informasi Pak Imran malam bahwa pupuk itu akan turun Januari. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang sekarang sudah tandur, kalau nunggu Januari 2 bulan masa baru diorea? Atau baru kolot tanduran? Otomatis tidak akan saya gerakan sekarang, jangan diorea di pantai sampai 2. Kalau nanti ada permasalahan, jangan tanggung jawab kepada pertanian. Kan mestinya kan PPL mesti lebih mengerti lah. Untuk di urea itu dikasih pupuk setelah tanam itu berapa hari? Masa kita nunggu dari kios urea kata Januari, sementara tandur bulan November, gimana ceritanya? Gitu. Ini Pak yang jadi masalah saya sekarang. Terus nanti perihal subsidi pupuk pun, tolong yang dicanangkan programnya oleh pertanian itu ada kartu tani. Tolong diberlakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang sudah dibaku. Kartu tani itu untuk apa? Bagaimana tekniknya? Mesti berapa kintal kuotanya? Satu desa itu berapa ton kapasitasnya untuk dikasih bantuan pupuk subsidi? Kan mesti jelas. Saya nggak tahu di sumber pupuk bagaimana, keuntungan atau bagaimana, saya nggak ngerti. Pupuk pun saya belum pernah tahu. Berapa pupuk 1 tahun masuk ke Cipanteng? Dari total kurang lebih 200 hektar ya, Pak Imron. Sementara masyarakat sekarang ngambil pupuk, ada yang di Dukuh Karya, ada yang di Romerta, ada. Nah, ini gimana ceritanya? Kalaupun memang kekurangan setelah subsidi itu diratakan oleh tiap petani, sisanya mereka mau ngambil di mana pun mangga. Kan begitu kan? Nah, coba mungkin itu saja dari saya perihal apa ya, anggaran dan bantuan UPT Pertanian terhadap desa. Mungkin saya wakili untuk 12 desa, mungkin sama karena malu saya koordinasi setiap desa pun sama. Bahkan ada yang komen tadi pagi, Pak Lurah, saya baru saya ke Sarua, desa Wing ke Sarua. Oh berarti sama kalau gitu. Sekecamatan Kutawaluya. Kalau memang kita koordinir hari ini bakal rame sama saya, semua bakal turun gitu. Cuman oke, kita klarifikasi dengan media saja lah, biar didengar sama Dinas Pertanian Karawang. Salah seorang petani di Desa Mulia Jaya Darwa mengatakan, setiap kali memasuki musim tanam padi pihaknya sangat sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal dirinya sudah membawa kartu keluarga sebagai syaratnya, namun tetap saja tidak mendapatkan karena sudah habis kuotanya. Kata Darwa. Sementara itu, menurut pegawai BPP Kecamatan Kutawaluya, pupuk subsidi di tahun 2022 untuk Kecamatan Kutawaluya itu sudah habis kuotanya. Kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang sudah dibuat RDKK-nya itu untuk tingkat kecamatan, bahkan untuk kebutuhan yang diajukan itu sudah 100%. Akan tetapi itu dipotong 40% oleh kementerian. Jadi di sini hanya dapat 60% saja, dan itu untuk kebutuhan 2 musim. Kata pegawai BPP Kutawaluya. Dia juga menjelaskan, kelangkaan pupuk subsidi ini terjadi lantaran permintaan di tingkat petani lumayan cukup tinggi sementara kuota yang tersedia itu terbatas. Memang masih banyak petani yang belum terbantu. Kita bangun komunikasi dengan baik, kemudian kita fokus sesuai kuota yang ada untuk mempertegas, agar tepat waktu pada tingkat penyalur, kios atau pengecer. Ungkasnya, terkait permasalahan ini tidak hanya mendatangi ke BPP Kutawaluya saja. Kepala Desa Mulia Jaya Ndang Macam Kumbang juga mendatangi kantor Kecamatan Kutawaluya. Dikarenakan Camat Kutawaluya tidak berada di tempat, maka kehadiran Ndang Macam Kumbang disambut baik oleh Sekcam Kutawaluya. Sekcam Kutawaluya berjanji akan menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini dengan berkoordinasi kepada pihak BPP. Dan saat ini juga Sekcam akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian agar permasalahan ini cepat selesai. Dari Karawang, Jawa Barat, Alim melaporkan. Baru sekarang terjadi ya. Jadi sekarang akan kita tindak lanjut, kita evaluasi seperti apa yang sebenarnya. Jadi setelah hari ini, barangkali setelah
jam ini kita akan koordinasikan dengan pertanian. Seperti apa mekanismenya pupuk itu? Yang pasti pupuk itu harus disalurkan sesuai dengan ketentuan. Ada RDKK-nya, ada orang-orangnya, tidak bisa dibelikan tanpa menggunakan RDKK. Nah, informasi ini berharga buat kami untuk evaluasi tentang penjualan pupuk di Kabupaten Waluya. Jadi, insya Allah nanti siang saya akan koordinasi dengan pertanian, dengan Gabuk, dan juga kita koordinasi bagaimana ini bisa terjadi. Yang pasti masyarakat Waluya harus mendapatkan pupuk untuk musim tanam ini. Jadi sekali lagi, komitmen kami saat ini baru akan melakukan investigasi saja seperti apa materi yang muncul. Ya. Berarti baru kali ini Pak ya terjadi ya Pak ya? Untuk kali ini. Untuk pupuk Selama subsidi. saya di sini menjabat sekjen, barangkali baru sekarang muncul ini permukaan. Ya ini berkat teman-teman semua, berkat adanya kepedulian media melihat ini adalah suatu persoalan yang mesti kita selesaikan bersama-sama. Terus seandainya itu benar terjadi, tidak akan apa? Sebagai pengawas Pak? Ya tentu kita akan tegur, akan sampaikan ke yang lebih tinggi itu Pak, yang seperti apa ini bisa terjadi. Yang pasti kan saat ini saya belum mempunyai bukti ya tentang itu, makanya nanti saya akan dulu ke lapangan, dulu ke kios-kios seperti apa, apakah tahun sekarang ini sudah turun belum kuotanya untuk untuk tanam sekarang, karena tanam sekarang ini kan di akhir tahun, apakah masuk ke tahun anggaran 2022 atau tahun anggaran 2023 ini belum tidak kejelasan dari Dinas Pertanian. Kalau masuk ke tahun anggaran 2022 berarti harusnya tersedia. Cukup. Terima kasih atas waktunya Pak.